Oke, pertemuan 12 concurrency, deadlock, dan starvation. Di materi ini akan dibahas lebih dalam tentang deadlock. Penjelasannya dulu. Permanent blocking atau nama lain dari deadlock terjadi jika sekumpulan proses yang saling bersaing mendapatkan sumber daya sistem atau komunikasi. Dalam hal ini, deadlock ini tidak punya solusi yang efisien. Dan problem ini mencakup akan kebutuhan sumber daya yang diakses oleh dua atau lebih proses. Ini contoh penggambaran dari deadlock. Yang samping kiri ini adalah kemungkinan terjadinya deadlock. Jadi ada mobil 1, 2, 3, 4. Ini menggambarkan proses. Mobil 1 butuh resource A dan B untuk terus. Ini katakanlah masing-masing mau terus jalannya lurus gitu ya. Mobil 2 membutuhkan resource B dan C untuk bisa jalan lurus ke tujuannya. Jadi A, B, C, D ini adalah resource yang di sharing antar proses-proses ini. Kalau posisinya masih dalam kondisi yang kiri di sini, ini kemungkinan jadi deadlock. Belum tentu terjadi deadlock karena kalau mobil 2, 3, dan 4 nunggu, mobil 1 jalan dulu, satu setelah lewat, mobil 2 jalan lewat, mobil 3 jalan lewat, mobil 4 jalan lewat, tidak terjadi deadlock. Sementara yang kanan ini terjadi deadlock karena proses 1 sudah mengambil resource A, proses 2 mengambil resource B, proses 3 mengambil resource C, dan proses 4 mengambil resource D. Nah, untuk bisa mencapai tujuannya, proses 1 nunggu proses 2 untuk melepas resource B supaya dia bisa jalan. Sementara resource 2 menunggu resource 3 melepas resource C untuk dia bisa jalan. Resource 3 menunggu resource 4 melepas resource D. Dan resource 4 menunggu resource A menunggu proses 1 untuk melepas resource A. Yang semacam ini tidak bisa jalan. Mau belok kanan pun juga tidak bisa karena sudah nabrak. Nah, bisanya mundur dulu, balik lagi semula, terus diatur jalannya. Nah, cuman kondisi ketika dia saling menunggu, tidak bisa jalan maju, itu disebut deadlock. Ini kalau ada dua proses, contohnya di sini proses di komputer, proses P dan proses Q. Kalau jalannya normal, singular, tidak berjalan secara paralel, proses P jalan dulu, dia get A, get B, rilis A, rilis B, selesai, baru jalan proses Q, get B, get A, rilis B, rilis E. Ini tidak ada masalah kalau jalannya satu persatu, tidak terjadi deadlock. Hanya saja, kalau jalannya bisa selang-seling atau paralel, maka kemungkinan jadi deadlock. Saya tunjukkan dulu yang jalan normal. Ini proses P jalan normal itu dari sini, dia get A, terus get B, rilis A, rilis B, normal, tidak ada masalah kalau jalannya satu persatu. Demikian juga untuk proses Q, dari sini dia naik, get B, terus get A, rilis B, rilis A, tidak ada masalah. Cuman kalau jalannya paralel, bisa selang-seling, itu bisa masalah. Saya tunjukkan dulu yang tidak masalah. Dari sini jalan ke sini, proses Q jalan duluan, dia get B, terus get A. Ketika get A di sini, si proses P jalan. Get A berhenti karena get A-nya sudah dimiliki oleh proses Q. Proses Q jalan dulu selesai. Kalau jalan sudah selesai, maka proses P bisa jalan dengan normal. Get A, get B, karena sudah dirilis. Rilis B, rilis A di sini. Problem terjadi kalau di sini dia jalan get B, terus ketika mau get A, dia berhenti karena proses P jalan get A. Akhirnya ketemu di sini deadlock. Karena proses Q sudah dapat B, proses P sudah dapat A. Saling menunggu. Karena langkah berikutnya dari proses P adalah get B, langkah berikutnya dari proses Q adalah get A. A dimiliki oleh P, B dimiliki oleh Q. Terjadilah deadlock di sini. Nah, ini area deadlock yang terjadi. Kalau area yang lain yang arsiranya ke kanan bawah di sini,
Ini kedua proses P dan Q itu menunggu resource B di sini. Kalau yang arsirannya ke kiri bawah, kedua proses P dan Q itu menunggu resource A. Kalau yang di area sini tidak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah. Karena sampai sini dia get A, get B, si proses Q mau masuk get B di sini. Di stop dulu karena proses P jalan duluan. Proses P jalan duluan di sini. Kalau yang di sini areanya ini proses Q, P dan Q mau mendapatkan A, tidak ada masalah karena di sini yang jalan duluan adalah proses Q di sini. Dia jalan ke sini. Lanjut. Sebenarnya deadlock proses P dan proses Q itu bisa dihindari jika proses tata cara mendapatkan resource itu agak diubah. Jadi untuk proses P sebelumnya kan get A get B, di sini diganti get A, setelah get A rilis A, setelah rilis A baru get B, setelah get B baru rilis B. Kalau yang semacam ini A dirilis dapat B dirilis, itu terjadi deadlock karena kalau get A sebelum dia rilis proses Q jalan itu ya, get B mau get A nggak bisa kan, dia diblok, proses P jalan dirilis A, setelah itu baru get B nggak bisa karena proses Q bawa get B kan, diblok proses P, proses Q jalan get A bisa karena sudah dirilis, dia rilis, dia proses, setelah itu dirilis B terus rilis A. Di sini lanjut ke proses P, get B karena sudah dirilis ya dapat diproses terus rilis B. Kalau yang semacam ini tidak ada apa-apa. Tapi kan masalahnya tidak semua proses seperti ini. Ada proses-proses yang seperti sebelumnya dan itu problem. Nah ini contohnya yang barusan yang kalau dimodifikasi modelnya diagramnya seperti ini, tidak ada masalah, tidak ada area deadlock. Terus ngomong tentang sumber daya. Sumber daya yang digunakan yang membuat terjadi deadlock di sini ada dua jenis, yaitu sumber daya yang reusable dan consumable. Masuk dulu yang reusable. Reusable itu resource reusable itu digunakan hanya oleh satu proses pada satu waktu dan tidak dihabiskan oleh penggunaan tersebut. Proses memperoleh sumber daya kemudian dilepaskan agar dapat digunakan ulang atau reuse oleh proses lain. Contohnya adalah sumber daya yang reusable adalah prosesor, channel I/O, memori utama dan memori sekunder, kemudian perangkat dan struktur data seperti file, database, dan semafor. Deadlock terjadi jika setiap proses memegang satu sumber daya dan meminta sumber daya lain. Ini contohnya sama seperti yang di atas. Ini proses P, proses Q, request D, lock, setelah itu request T, lock, baru perform function. Setelah itu di unlock D, unlock T. Sementara proses Q, request T, lock T, request D, lock D, terus di perform. Ini kalau sama-sama ngelock, satu ngelock D, satu ngelock T, terus saling nunggu request T dan D ya, jadi deadlock. Satunya lagi sumber daya reusable, space ruang di memori. Ini masih yang sumber daya reusable. Contohnya adalah ruang di memori. Ini contohnya yang tersedia space di ruang memori adalah 200 KB. Terus deretan kejadian berikut terjadi, ada proses 1, proses 2. Proses 1 dia merequest 80 KB. Proses 2 merequest 70 KB. Terus di sini dia request lagi 60 KB, satunya request 80 KB. Karena P1 sudah merequest 80, P2 sudah merequest 70, totalnya 150, yang tersisa dari 200-nya adalah 50 KB. P1 request 60, P2 request 80. Tidak cukup. Karena tidak cukup, deadlock terjadi. Deadlock terjadi jika kedua proses bergerak ke permintaan kedua. Ini yang request 60 sama request 80.
Terus jenis yang kedua, sumber daya consumable. Dia dibuat atau produce dan dihancurkan atau consume. Termasuk contohnya adalah interrupt, signal, message, informasi dalam buffer I/O. Contohnya kalau keyboard ditekan, misalkan menghasilkan tombol keyboard apa misalkan K misalkan. Nah, K ini message sifatnya. Dia data dalam buffer I/O. Dia akan dikonsum oleh program, terus digunakan untuk memproses sesuatu sesuai dengan program. Setelah itu akan dihancurkan. Itu makanya namanya consumable, dihancurkan. Deadlock dapat terjadi jika suatu receive message itu di blocking. Dapat juga berupa kombinasi event-event yang menyebabkan deadlock. Ini contohnya. Deadlock terjadi jika receive di blocking. Ini proses 1, proses 2. Dia receive P2, P2 receive P1. P1 blocking. Dia di block. Dia nunggu sampai dia receive message dari P2. P2 sendiri di blok ketika dia receive, dia nunggu receive dari P1. Saling nunggu. Padahal P1 ini baru ngirim, kalau dia sudah receive baru dia sending ke P2. Nah, P2 sendiri baru nge-sending ke P1 kalau dia sudah receive. Karena di blok di receive, sama-sama saling menunggu. Tidak maju-maju, tidak ada proses tambahan, tidak ada proses selanjutnya, akhirnya deadlock. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah? Belum, Pak. Oke, lanjut. Grafik alokasi resource. Ini ditampilkan dengan menggunakan directed graph yang menggambarkan status dari sistem sumber daya dan proses. Proses itu biasanya bulat begini, resource itu kotak. Kalau ada tanda panah dari proses ke resource itu maksudnya request. Jadi prosesnya meminta. Tapi kalau sebaliknya ada tanda panah dari resource ke arah proses itu artinya held by. Jadi resource-nya itu sudah dimiliki oleh proses. Kondisi untuk deadlock itu ada 4. Yang pertama adalah mutual exclusion. Ini yang sudah beberapa kali saya sebut di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya satu proses yang boleh menggunakan satu sumber daya pada satu waktu. Ini kondisinya. Terus yang kedua, hold and wait. Satu proses boleh memegang sumber daya yang dialokasikan selama menunggu assignment yang lain. Jadi boleh disimpan, boleh dipegang sama dia. Nunggu sampai dia dapat resource yang lain untuk berproses lebih lanjut. Kemudian no preemption. Tidak ada sumber daya yang dapat dipaksa dihilangkan dari satu proses yang memegangnya. Jadi sekali satu resource dipegang oleh satu proses, ya dipegang terus sama dia sampai proses itu melepas. Terakhir, circular wait. Adanya rantai tertutup atau closed chain atau loop proses-proses, sehingga setiap proses memegang setidaknya satu sumber daya yang diperlukan oleh proses berikutnya dalam rantai tersebut. Ini contohnya. P1 megang RB, P2 megang RA. Tapi P1 merequest RA, P2 merequest RB. Terjadi looping di sini, circular. Nah, yang semacam ini deadlock. Tapi ada pengecualiannya kalau resource-nya itu punya beberapa slot. Contohnya memori tadi, memorinya P1, P2 memegang katakanlah 1 MB dipegang oleh P2. Tetapi resource memori di sini ada katakanlah 1 GB. Maka masih ada slot lain yang tersisa. Sehingga kalau P1 merequest, dia masih bisa menerima mendapatkan resource RA di sini. Ini contohnya RA punya 3 slot, RB punya 2 slot. Yang semacam ini tidak terjadi deadlock karena masih ada slot yang kosong yang bisa dipakai oleh P1 dan P2. Ini contoh lain dari deadlock. Jadi prosesnya P di sini bisa banyak, P1, P2, P3, P4. Tapi selama dia modelnya circular looping, ya dia deadlock. Jadi deadlock itu tidak hanya terjadi pada 2 atau 4. Bisa jadi prosesnya 10 terlibat deadlock, itu bisa.
prosesnya 100 terlibat deadlock, itu bisa juga. Kalau terjadi tiga hal yang saya sebutkan di atas, mutual exclusion, no preemption, dan hold and wait, itu kemungkinan terjadi deadlock. Kemungkinan, belum tentu deadlock masih kemungkinan. Tapi kalau tiga itu dibarengi dengan circular wait, maka deadlock sudah terjadi. Jadi penguncinya ada di sini. Penguncinya ada di yang keempat di sini. Circular wait di sini. Nah, terus gimana cara mengatasi deadlock? Ada tiga pendekatan. Yang pertama pencegahan deadlock, satu lagi avoidance, terus satu lagi adalah deteksi. Jadi setelah deteksi baru diberesi. Kalau yang pencegahan di sini diusahakan gimana caranya supaya tidak terjadi deadlock. Kalau yang deteksi nanti yang metode yang ketiga, apa deadlock terjadi asal bisa deteksi dan bisa dibenahi. Kalau yang pendekatan yang pertama di sini pencegahan, bagaimanapun juga tidak boleh terjadi deadlock. Nah, supaya ini yang metode pertama, untuk mutual exclusion-nya SO-nya harus diatur. Sistem operasinya harus bisa mengatur supaya mutual exclusion di sini aman. Kalaupun terjadi mutual exclusion, kalaupun ada mutual exclusion, SO memastikan bahwa tidak akan terjadi deadlock dengan memberikan mutual exclusion, memberikan resource kepada satu proses. SO yang ngatur semuanya. Kemudian untuk hold and wait, maka SO mengharuskan untuk proses meminta atau merequest semua sumber daya yang dibutuhkannya bersamaan. Tidak boleh minta satu, setelah itu berikutnya dia minta lagi satu, berikutnya minta lagi, tidak boleh. Semuanya harus diminta di awal bersamaan. Terus untuk preemption, SO boleh men-preempt. Jadi tidak boleh terjadi preemption. SO boleh men-preempt suatu proses, yaitu mengharuskan suatu proses itu melepas sumber dayanya. Nah, kalau sudah dilepas sumber dayanya, maka proses harus merequest ulang. Makanya no preemption di sini SO berhak untuk menginterupsi. Untuk syarat yang keempat, circular wait, maka harus didefinisikan satu pengurutan linier dari jenis-jenis sumber daya. Jadi resource itu diurutkan mana yang penting, terus diarahkan kalau ada resource yang meminta. Oke, kalau dia memegang ini maka dia harus dikasih prioritas. Jadi ada prioritas dari resource yang digunakan. Tidak boleh sembarangan minta A, terus nanti minta B, minta lagi, dan seterusnya. Ini cara yang kedua, avoidance, penghindaran. Suatu keputusan hendaknya dibuat secara dinamis apakah permintaan terkait alokasi sumber daya terkini akan diizinkan. Jika diizinkan, secara potensial akankah mengarah ke deadlock. Nah, kayak model semacam ini boleh dikasih di tiga kondisi di atas tadi, mutual exclusion, preempt, no preempt, sama satu lagi tadi hold and wait, itu boleh. Tapi yang keempat saja yang tidak boleh. Jadi kalau yang pendekatan yang pertama tadi satu aja tidak boleh terjadi. Yang ini pendekatan yang kedua yang avoidance ini tidak boleh terjadi selama yang keempat tidak terjadi. Nah, yang di sini dia memerlukan pengetahuan permintaan proses di masa depan itu seperti apa supaya kondisi keempat itu tidak terjadi. Ini pendekatannya, jangan memulai satu proses jika tuntutannya dapat mengarah ke deadlock. Jangan izinkan permintaan sumber daya berikutnya untuk suatu proses jika alokasi tersebut dapat mengarah ke deadlock. Jadi boleh, kalau tidak mengarah ke deadlock, boleh dikasih resource. Jadi tiga kondisi terjadi tidak masalah. Selama yang keempat, ketika ada resource permintaan lagi, dia cek ini bisa mengarah ke keempat enggak. Kalau bisa mengarah ke kondisi keempat, circular loop tidak diizinkan baruan.
Nah, algoritmanya dikenal sebagai algoritma banker. Status dari sistem, dia mencatat status dari sistem, yaitu alokasi terkini dari sumber daya kepada proses. Dia menentukan status aman atau safe, di mana terdapat setidaknya satu deretan yang tidak menghasilkan deadlock. Kalau selama ada satu saja yang tidak menghasilkan deadlock, aman. Status unsafe itu status yang bisa menghasilkan deadlock. Apa artinya nih? Contohnya ini. Jadi, algoritma banker itu dia mencatat, bikin tabel claim matrik. Jadi kalau dia punya resource R1, R2, R3, dia punya resource vector, dia dicatat. R1 itu punya 9 slot, R2 punya 3 slot, R3 punya 6 slot. Terus dia punya proses di sini. Proses P1, P2, P3, P4. Proses P1 dia punya catatan bahwa untuk dia bisa menyelesaikan, dia bisa selesai tugasnya, prosesnya, dia butuh R1 sebanyak 3, R2 sebanyak 2, R3 sebanyak 2. P2 dia butuh R1 sebanyak 6, R2 1, R3 3, dan seterusnya untuk P3 dan P4. Ini namanya claim matrik. Matrik permintaan resource dari masing-masing proses. Nah, terus algoritma banker juga punya tabel kedua. Tabel ketiga ini claim, tabel resource vector, sama tabel ketiga. Tabel alokasi. Jadi resource yang sudah dialokasikan ke proses-proses tersebut. Dalam kasus ini, proses 1 sudah dikasih R1 sebanyak 1. Proses 2 sudah dikasih R1 sebanyak 6, R2 sebanyak 1, R3 sebanyak 2. Proses 3, R1 sebanyak 2, dan seterusnya untuk proses 3 dan proses 4. Ini namanya allocation matrix. Nah, terus dari sini ada selisih antara klaim yang diminta oleh proses dengan yang sudah dialokasikan. Itu tabelnya namanya tabel C-A. Ini kan? Dia minta P1, R1 3, dialokasikan 1, kurangnya 2. Dia minta R2 sebanyak 2, masih dikasih 0, kurangnya 2. P1 minta R3 sebanyak 2, masih dikasih 0, kurangnya 2. Jadi intinya tabel C dikurangi tabel A itu hasilnya di sini. Nah, dia juga punya yang namanya available vector V, yaitu resource vector yang tersedia sekarang. Ini dapat dihitung di sini. Resource-nya kan 9 R1. Ini sudah dikasih 2 ke P3, 2 ke P2, dan 1 ke P1. 9. Yang tersisa 0. Karena 9 dikurangi 9, 0. Terus R2 dia punya 3. Sudah dikasih 1 ke R2, 1 dikasih ke P2, dan 1 ke P3. Sisanya 1 di sini. R2 1. Demikian juga dilakukan perhitungan yang sama untuk R3, sisanya 1. Ini 5 tabel yang digunakan. Nah, contohnya di sini ya. Ceritanya P2. P2 request. P2 request dia kan kurang 1 di sini. Aku request. Aku request untuk R3 1. Sekarang P2 punya jalan. P1 masih blok, P3 blok, P4 blok, P2 jalan. Dia minta 1. 1 di running, selesai, P2 selesai, melepaskan resource-nya. Ini jadi klaimnya dia sudah tidak butuh 000, yang dialokasikan P2 jadi 000, C dikurangi A jadi 000 untuk P2, terus dikembalikan semuanya ke available vector. Tadi kan nilainya 6, 1, 2. Dikembalikan ke available vector di sini. Jadinya 6, 2, 3. Available vektornya ini. Karena dari yang dialokasikan DP2 dikembalikan semua ke available vector. Setelah itu gantian P1 running. P1 kurangnya tadi 2 untuk R1, 2 untuk R2, 2 untuk R3. Ini tersedia semua. R1-nya 6, R2-nya 2, R3-nya 2, tersedia semua. Dikasihkan semua ke P1, P1 running, selesai, dikembalikan. Yang sudah dialokasikan dia ini dikembalikan ke sini. Hasilnya 7 di sini. Terus ininya jadi 0 semua karena sudah selesai. Ininya jadi 7. Berikutnya
P3 running jadi 0 semua. Terus yang tadi dialokasikan ke P3 211 dikembalikan ke sini. Jadinya 934. Terakhir P4 running. P4 running dia butuh 4 R1 dan 2 R2 tersedia di sini. R1-nya 9, R2-nya 2. Nah, kalau sudah running tersedia ya sudah di running selesai. Ini kalau yang kondisi safe. Kalau unsafe gini. Jadi klaim matriknya seperti ini, resource vektornya seperti ini. Ini sudah dialokasikannya seperti ini, available vektornya 1, 1, 2. Jadi dikurangi A begini. Nah, ceritanya P1 yang dijalankan duluan di sini. P1 running, P2, P3, P4 blok. P1 running dia nge-request. Ini kan, dia kebutuhannya masih banyak. 2R1, 2R2, 2R3. Nah, ketika P1 running, dia request 1 unit untuk R1 dan 1 unit untuk R3 di sini. Nah, kalau dimasukkan, ini dialokasikan, R1-nya dia dari 1 ke 2, ini R3-nya dari 0 ke 1. Ininya berkurang, R1-nya jadi 1, sisanya yang dibutuhkan lagi, R3-nya jadi 1, yang sisanya dibutuhkan lagi. Terus available vektornya berkurang, R1-nya jadi 0, R3-nya jadi 1. Nah, ketika sampai di sini ditentukan safe enggak? Kita lihat safe-nya. Diagram kebutuhannya ini. Diagram kebutuhan untuk running selesai. P1 butuh 1 R1. Di sini R1-nya 0. Tidak bisa running. P1 akan diblok terus-menerus. P2 dia butuh 2 buah R3. R3-nya cuma 1 tersedia. Diblok tidak bisa jalan P2. P3-nya dia butuh 3 untuk R3. Di sini tersedia cuma 1. Tidak bisa running, diblok P3. P4-nya dia butuh 4 R1. R1-nya tersisa 0. Nah, karena semuanya diblok, P1 blok, P2 blok, P3 blok, P4 blok, yang semacam ini disebut unsafe. Kalau unsafe statusnya, maka permintaan P1 1 unit R1 sama R3 tidak boleh dikasih. Karena akan menghasilkan kondisi unsafe. Tidak boleh dikasih, maka P1 diblok. Harus nunggu P yang lain, entah P2, P3, atau P4 untuk jalan, untuk ngelihat. Ini caranya penentuan status unsafe. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Masih belum, Pak. Oke, lanjut. Ini algoritmanya. Jadi ada state-nya di sini. Dia mencatat resource, available, claim, dan allocated-nya. Terus ini prosesnya. Kalau satu proses hendak merequest, dia dicek apakah allocated plus request itu lebih dari claim. Kalau lebih dari claim ada yang error. Maka harus ada error recovery-nya di sana. Terus kalau request yang diminta sekarang itu lebih besar dari yang available, kan nggak bisa dipenuhi. Maka proses yang minta resource ini harus diblok, harus disuspend. Kalau tidak, maka dialokasikan. Alokasinya tabel alokasi diupdate, tabel available diupdate. Kalau sudah diupdate, cek apakah save. Save enggak new state di sini. Kalau save, maka oke, bisa dilanjutkan. Kalau tidak save, maka harus dikembalikan, di restore. Original state-nya di restore, terus proses yang meminta alokasi resource di sini harus disuspend. Nah, save-nya sendiri gimana? Save-nya sendiri di sini. Boolean save. Jadi intinya dia ngecek tadi yang saya bilang di dalam tabel C-A bisa dijalankan enggak nih. While possible-nya true, dicek find a process P in rest such that
kalau claim dikurangi allocate itu masih kurang dari current available atau tidak. Jadi bisa dipenuhi enggak nanti. Kalau found maka current available disama dengan current available ditambah alokasi rest dikurangi rest PK. Nah, intinya nanti di return apakah restnya ini nol atau tidak. Kalau nol true, safe berarti. Jadi prosesnya tadi dikurang-kurangi di sini tadi, dikurang-kurangi di sini. Kalau semuanya bisa dikurangi, bisa diproses, bisa habis, maka nilai kembaliannya nol. Rest di sini nol. Kalau rest 0 sama dengan 0, oke, berarti enggak masalah. Proses bisa menyelesaikan, semuanya bisa diselesaikan prosesnya. Tapi kalau rest di sini tidak 0, maka nyantol. Ada kemungkinan deadlock. Deadlock ini balik ke sini. Maka dia masuk ke else. Restore original state, disuspend proses yang minta. Ini code-nya dari algoritma banker. Ini cara yang ketiga. Masih yang kedua, deadlock avoidance. Kebutuhan resource maksimum itu harus dinyatakan sebelumnya. Jadi proses itu harus tahu resource maksimumnya seberapa. Proses di bawah konsiderasi harus bersifat independen, tidak ada kebutuhan sinkronisasi. Jangan sampai ada proses sinkronisasi, terus kebutuhannya bisa berubah, bisa bertambah atau bisa berkurang. Kalau berkurang sih tidak masalah, tapi kalau bertambah itu yang masalah besar. Harus ada sejumlah fix sumber daya yang akan dialokasikan. Jadi sumber daya sendiri harus fix. Tidak ada proses yang boleh exit selama memegang resource karena bisa menimbulkan kekacauan di tabelnya. Ini syaratnya dari metode yang kedua. Nah, ini metode yang ketiga, deteksi. Jadi dia harus punya kemampuan mendeteksi supaya kalau sudah ketahuan, oh ya ini sekarang ada deadlock, setelah itu harus dilakukan langkah-langkah untuk memecah kondisi deadlock tersebut. Nih, kalau di deteksi deadlock dia punya request matrix mirip seperti tadi. Kemudian dia juga punya allocation matrix. Ini resource vector, ini yang allocation vector. Jadi di sini dia request sudah diallocate di sini. Terus di sini yang tersisa tinggal 1. Ini sudah habis terpakai resource-nya, tinggal R5 1. Sementara yang lainnya kosong. Di sini si request-nya masing-masingnya R5 butuh 1. Plus masih butuh beberapa yang lain di sini. Ini P1 masih butuh R2, P2 masih butuh R3, P4 masih butuh R1. Sementara R1, R2, R3, R4 masih kondisinya kosong semua. Nah, yang semacam ini jelas kelihatan deadlock. Nah, kalau sudah terdeteksi, strateginya adalah, langkah yang harus dilakukan adalah dibatalkan. Semua proses yang terdeadlock itu dibatalkan, di-cancel semua. Backup setiap proses terdeadlock ke beberapa checkpoint yang terdefinisi sebelumnya. Setelah itu di-restart. Tapi cara ini masih punya kelemahan. Jadi kalau semuanya dibatalkan, suruh restart prosesnya, bisa jadi proses melakukan langkah-langkah yang persis sama dengan kondisinya sebelumnya, sehingga akhirnya deadlock, kondisi deadlocknya sebelumnya terjadi lagi. Ini mungkin terjadi lagi original deadlocknya terjadi ulang. Terus batalkan proses deadlock sampai deadlock tidak ada, kemudian di preempt sumber daya sampai deadlock hilang. Ini keuntungan dan kerugiannya dari masing-masing pendekatan. Jadi tidak ada satu pendekatan yang sangat superior, tidak punya kelemahan dan punyanya kelebihan semua. Tidak ada. Ini prevention tadi kan, dari 3 langkah tadi dikasih catatan. Untuk requesting our resource at once, kemudian ada preemption, kemudian resource ordering. Nah, prevention di sini policy-nya adalah dia dikatakan konservatif, under commit resources. Jadi resource itu seringkali tidak digunakan secara efisien. Kalau yang avoidance itu midway antara yang prevention dan detection.
Kalau in detection very liberal. Requested resources are granted where possible. Jadi pokoknya kalau tersedia langsung dikasih. Tapi kelemahannya major disadvantages-nya untuk yang detection inherent preemption losses. Jadi karena dikasih proses sudah terlanjur melakukan tahapan-tahapannya, melakukan prosesnya, ternyata terjadi deadlock. Akhirnya harus diundo. Kalau harus diundo, proses yang sudah dilakukan akhirnya terbuang percuma. Itu ada preemption losses-nya di sini. Kalau kelemahan utamanya adalah resource requirement must be known. Jadi resource ke depan itu harus diketahui oleh OS. Ini kan susah. Karena contohnya ya, ketika seseorang itu kan kadang tergantung usernya mau ngapain. Usernya katakanlah dia prosesnya selama ini dia browsing, dia butuh mengakses resource network untuk tersambung ke internet. Tapi mendadak si usernya ngeprint, dia butuh resource printer. Nah ini kan OS nggak tahu kan, ini apakah si usernya ini mau menggunakan internet terus-menerus atau nanti suatu saat mau ngeprint. OS nggak bisa tahu karena tergantung usernya, tergantung orangnya, bukan tergantung OS-nya di sini. Terus kelemahan yang lain, proses can be blocked for long period. Jadi untuk menghindari dia diblok, proses-proses yang lain dikerjakan, dia bisa diblok untuk waktu yang sangat lama. Ini bisa dibaca sendiri kelemahan dan kekurangan dari masing-masingnya. Terus terkait deadlock ini ada satu contoh yang cukup sering digunakan, yaitu namanya dining philosopher. Philosopher di sini dia ngumpul dalam meja makan. Yang dia lakukan adalah dia berpikir, satu orang philosopher itu berpikir, setelah itu dia ngambil garpu, harus 2 garpu untuk dia bisa makan spaghetti. Nah problemnya mejanya bundar begini, ada 5 philosopher begini, piringnya ada 5, tapi garpunya cuma ada 5. Sementara untuk dia bisa makan, philosopher itu harus megang 2 garpu tangan kanan dan garpu tangan kiri. Jelas garpunya kurang, jumlah garpunya. Piringnya cukup, tempat duduknya cukup, spagettinya cukup, garpunya yang kurang. Nah, ini gimana caranya memastikan bahwa tidak terjadi deadlock? Deadlock itu contohnya apa? Satu filosofer megang 1 garpu, masing-masing megang 1 garpu, terus saling menunggu ada filosofer lain selesai makan untuk meletakkan garpunya supaya garpunya bisa dipakai. Kan tidak mungkin terjadi karena masing-masing megang 1 garpu, menunggu yang lain meletakkan garpunya. Nah, saling menunggu akhirnya jadi deadlock tersebut. Ini solutionnya dikasih wait, fork, kemudian wait lagi, fork, terus eat. Nah ini masih ini filosofernya masuk ke dalam looping utama. True di sini dia tingnya tiap filosofer bisa berbeda-beda penyelesaiannya, waktu selesainya periodenya kapan. Nah itu dia wait dapatkan fork yang pertama, terus wait dapatkan fork kedua. Problem kalau masing-masing dapat fork cuma 1, terus nggak dapat fork yang kedua. Ini second solutionnya dikasih sekarang roomnya cukup atau tidak untuk menghandle kalau forknya itu ada cukup ada fork untuk si filosofernya bisa dapat 2 fork. Nah kalau dalam contoh kasus di sini karena ada 5 fork, maka roomnya itu sebenarnya yang cukup hanya untuk 2 filosofer. Nah, makanya di sini ditunggu roomnya ada dua filosofer yang ada dua yang kosong atau tidak. Kalau ada 2 yang kosong baru dia boleh masuk. Kalau dia boleh masuk baru dia nunggu fork. Penyelesaian yang lain adalah dengan menggunakan controller atau monitor. Nih. Filosofernya dia get forknya di sini dihandle oleh monitor.
Terus it spaghetti release fognya juga dihandle oleh monitor di sini. Oleh monitor. Get fognya ini grain-nya monitor yang memberikan. Saya tidak membahas dengan detail, juga tidak akan keluar di ujian. Tapi cukup diketahui bahwa ada solusi-solusi dan yang namanya Denning flow solver ini cukup populer dalam pelajaran sistem operasi. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut. Terus di mekanisme konkurrensi di Unix. Unix itu punya mekanisme pipes, ada mekanisme messages, shared memory, semafor, dan signal. Signalnya begini, macam-macam di apa namanya? Di Unix. Ada yang namanya sigint, interrupt. Terus sigquit, itu quit, sent by user to induce halting of process and production of core dump. Dan seterusnya. Ini tidak saya bahas dengan detail. Ini signal-signalnya. Kemudian di Linux, tadi Unix, sekarang Linux. Dia menyertakan semua mekanisme yang terdapat pada Unix. Terus operasi atomik di Linux berjalan tanpa interupsi dan tanpa interferensi. Ini contohnya contoh-contoh operasi atomik di Linux. Nih, atomic init INTI, add declaration, initialize an atomic T to E. I-nya di sini dideklarasikan sebagai atomic unit. Terus atomic read integer value of V dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini contoh-contohnya operasi atomik di Linux. Kemudian lock, mekanisme lock. Dia menggunakan istilah spin lock. Acquires the specified lock, spinning if needed until it is available. Jadi dia berusaha locking, melock satu lock di sini. Kalau lagi dipakai oleh proses yang lain, ya dia spinning. Dia nunggu dulu. Dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Kemudian semafor, void sema init, construct semafor, int count, initializes the dynamically created semaphore to the given count. Jadi ini untuk urusan dengan semafor. Terus juga ada operasi barrier memory, RMB, prevents load from being reordered across the barrier, dan seterusnya. Ini intinya supaya memori itu dibaca dan di read oleh banyak proses itu tidak salah. Tidak terjadi penulisan yang salah atau pembacaan yang salah nilainya. Kemudian berikutnya Solaris, ini sistem operasi ketiga. Dia mendukung mutual exclusion, mendukung semafor, kemudian mendukung mekanisme readers dan writer, kemudian variabel kondisi. Ini struktur data sinkronisasi di Solaris. Mutex, mutual exclusion log, reader writer log, semafor, dan condition variable. Sementara di Windows, ini dia punya yang namanya notification, object notification. Ada notification event, ada synchronization event, ada mutual exclusion, ada semaphore, ada waitable timer. Yang shaded rows itu correspond to object that exists for the sole purpose of synchronization. Nih, jadi di Windows dia mendukung notification event, synchronization event, mutual exclusion, semaphore, dan waitable timer. Ini saya skip. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, mahasiswa bisa log off. Jangan lupa absen.